Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anjani. Berikut penjelasan tentang osmosis. Osmosis adalah peristiwa difusi atau perpindahan pelarut dari suatu larutan lebih encer atau pelarut murni ke larutan yang lebih pekat melalui membran semipermeabel. Berikut penjelasan tentang tekanan osmotik. Tekanan osmotik adalah tekanan hidrostatik yang terbentuk pada larutan untuk menghentikan proses osmosis pelarut ke dalam larutan melalui membran semipermeabel. Nilai Pi dari suatu larutan dapat dihitung menggunakan persamaan Van Hoff yang identik dengan hukum gas ideal. Yang pertama, Pi kali V sama dengan N kali R kali T. Yang kedua, Pi sama dengan N dibagi V dikali R dikali T. Yang ketiga, Pi sama dengan M dikali R dikali T. Dengan Pi sebagai tekanan osmotik dengan satuan atmosfer atau Pascal. V sebagai volume larutan dengan satuan liter atau desimeter kubik. N sebagai mol zat larut dengan satuan mol. T sebagai suhu atau temperatur dengan satuan Kelvin. Dan R sebagai tetapan gas ideal dengan satuan 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin atau 8,314 meter kubik Pascal per mol Kelvin. Lalu, bagaimana contoh kegiatan sehari-hari yang melibatkan tekanan osmosis? Berikut beberapa contoh fenomena tekanan osmosis dalam kehidupan sehari-hari. Pembuatan teh celup. Saat kita memasukkan teh celup ke air panas, air akan masuk melalui membran saset teh, lalu akan terbentuk larutan pekat teh. Larutan inilah yang memiliki konsentrasi teh terlarut yang tinggi, sementara air di luar saset teh memiliki konsentrasi teh rendah. Perlahan, larutan teh akan berpindah dari dalam saset ke seluruh cangkir atau teko tempat air dan membentuk larutan teh dengan konsentrasi yang merata melalui osmosis. Dua, cuci darah atau dialisis. Cuci darah adalah terapi yang harus dilakukan penderita gagal ginjal. Akibat rusaknya ginjal, darah tidak bisa dibersihkan dari kotoran dan dapat menyebabkan kerusakan organ hingga kematian. Karena itu, darah harus dicuci menggunakan mesin dialisis. Pada proses ini, darah akan dialirkan ke saluran mesin melalui membran semipermeabel. Lewat membran ini, kotoran di darah yang berkonsentrasi tinggi akan berpindah lewat membran dialisis keluar dari darah, sehingga darah bisa menjadi bersih. Yang ketiga, penyerapan air oleh akar tumbuhan. Konsentrasi air di tanah lebih tinggi daripada di dalam akar tumbuhan. Akibatnya, akan timbul tekanan osmotik dan air akan masuk terserap oleh akar. Di dalam akar, air dan zat terlarut di dalamnya akan dibawa naik melalui pembuluh kayu atau silam, sehingga sampai ke daun. Di daun, air dan zat hara ini digunakan untuk fotosintesis yang menghasilkan makanan bagi tumbuhan. Contoh fenomena tekanan osmosis dalam kehidupan sehari-hari yaitu pengusir siput, cacing, dan lintah. Hewan seperti siput, cacing, dan lintah memiliki kulit yang dapat dilalui dengan mudah oleh air. Akibatnya,
Ketika kulit berada dalam kondisi kadar air rendah, misalnya saat terkena garam, air dari dalam sel-sel tubuh akan keluar melalui osmosis. Ini dapat membunuh siput, cacing, dan lintah ini. Fenomena ini dimanfaatkan untuk mengusir dan menghalau siput, cacing, dan lintah dengan menggunakan garam dapur. Pengawetan makanan. Industri makanan ringan, baik skala rumah tangga maupun pabrik, sering memanfaatkan konsep tekanan osmosis pada pengawetan selai dan jeli. Gula dalam jumlah yang banyak ternyata penting dalam proses pengawetan karena gula membantu membunuh bakteri. Bila sel bakteri berada dalam larutan gula hipertonik atau konsentrasi tinggi, air intrasel cenderung bergerak keluar dari sel bakteri ke larutan yang lebih pekat. Proses ini disebut krenasi, menyebabkan sel mengerut dan akhirnya tidak berfungsi lagi. Keasaman alami pada buah-buahan juga menghambat pertumbuhan bakteri. Prinsip kerja pada infus. Pada dasarnya, prinsip kerja pada infus adalah contoh tekanan osmotik. Tekanan di sini adalah tekanan yang harus diberikan pada suatu larutan untuk mencegah masuknya molekul-molekul solut melalui membran yang semi permeabel dari pelarut murni ke pelarut larutan. Cairan murni atau larutan encer akan bergerak menembus membran atau rintangan untuk mencapai larutan yang lebih pekat. Inilah yang dinamakan osmosis. Membran atau rintangan ini disebut membran semi permeabel. Terima kasih. Dah. Mundur. Nah, kamu berdiri di belakang. Berdiri di belakang baru kayak aku tuh kayak gini. Langitnya. Ya sudahlah, beginilah sudah. Lamanya sudah dimulai lagi belum.